Pemirsa, sejumlah peristiwa penegakan hukum menghiasi pemberitaan di tahun 2019 ini. Namun dari sekian banyak kasus, terdapat 2 kasus yang menyita banyak perhatian publik. Antara lain kasus korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Makassar yang menyeret pengusaha asal Makassar Sudirjo Aliman alias Centang, serta kasus gratifikasi dan penipuan jemaah yang menyeret CEO Abu Turs Hamzah Mamba. Sepanjang tahun 2019, sejumlah peristiwa penting di bidang penegakan hukum banyak menyita perhatian publik. Tingginya respon masyarakat terhadap beberapa kasus dugaan korupsi, tak hanya karena faktor besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, melainkan dalam kasus tersebut mengungkap adanya keterlibatan para tokoh masyarakat Sulsel. Beberapa kasus hukum yang paling mendapat perhatian masyarakat baru-baru ini adalah kasus penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa yang menyeret pengusaha asal Makassar Sudirjo Aliman alias Centang. Selama proses penanganan kasus sewa lahan yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulsel tersebut, tersangka Centang pernah menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Centang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah melarikan diri ke luar negeri selama 2 tahun. Namun setelah beberapa hari mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Centang akhirnya lepas dari jerat hukum. Centang dikeluarkan pasca penyidik Kejaksaan Tinggi mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya dengan pertimbangan kemanusiaan. Centang sendiri ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menikmati dan berperan menyewakan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kota Makassar. Lahan tersebut disewa oleh PT Pembangunan Perumahan Persero selaku pelaksana proyek Makassar Newport senilai 500 juta rupiah. Dana tersebut diduga diterima oleh tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asal-usulnya. Selain kasus Centang, sebelumnya publik juga sempat dihebohkan dengan kasus penipuan Biro Perjalanan Umroh yang menyeret korporasi Abu Turs. Sebuah biro perjalanan haji dan umroh terbesar di kawasan timur Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam kasus Abu Turs, aparat penegak hukum menetapkan pendiri atau CEO Abu Turs, Hamzah Mamba, bersama istrinya Nur Syariah Mansur dan 2 pimpinan Abu Turs lainnya yakni Kasim dan Hairuddin sebagai terdakwa tindak pidana penipuan dan penggelapan dana jamaah. Keempat terdakwa kemudian menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Makassar dan akhirnya divonis bersalah lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian dan penggelapan dana jamaah senilai 1,2 triliun rupiah. Hamzah Mamba divonis 20 tahun penjara, istrinya 19 tahun penjara, sementara 2 pimpinan lainnya masing-masing divonis 14 hingga 16 tahun penjara. Sebelumnya kasus Abu Turs terkuak setelah puluhan ribu jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia gelisah lantaran tak kunjung diberangkatkan umroh. Modus tindakan penipuan yang dilakukan pimpinan Abu Turs dengan membuka harga promo perjalanan haji dan umroh travel Abu Turs dengan harga murah. Namun seiring berjalannya waktu, para calon jamaah yang telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umroh melalui jasa agen sejak tahun 2015 tak kunjung diberangkatkan. Selain kedua kasus penanganan penegakan hukum tersebut, hal lain yang menjadi sorotan publik karena adanya beberapa pejabat pemerintah Kota Makassar yang kemudian mencoreng nama baik pemerintah di mata publik. Pejabat yang terseret namanya dalam kasus hukum, antara lain mantan Sekretaris KPU Makassar Muhammad Sabri. Sabri terseret kasus korupsi lantaran diduga menyalahgunakan dana hibah KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota Makassar tahun 2018.
Sabri diduga menyalahgunakan dana hibah Pilwalkot yang menguntungkan dirinya sebesar 6,4 miliar rupiah. Padahal diketahui dana tersebut diperuntukkan untuk gaji panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS. Selain Sabri, pejabat lingkup Pemkot lainnya yang ikut terseret yakni mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Rusdi Mahadir. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran pada saat menjabat sebagai Direktur Operasional mengambil uang milik perusahaan dari PD Parkir tanpa melalui prosedur. Ia juga diketahui telah memberikan jalan kepada mantan Direktur Utama PD Parkir mengambil uang perusahaan. Peristiwa hukum di 2019 menyita perhatian publik dan tak luput dari catatan para aktivis penggiat anti korupsi di Makassar, seperti Lembaga Anti Corruption Committee ACC Sulawesi. Peneliti ACC Hamka mengatakan, sepanjang 2019 kasus penanganan hukum di Sulsel belum maksimal. Proses penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Sulsel berjalan di tempat atau mandek. Hal ini menjadi potret buruk penegak hukum, khususnya di konteks pemberantasan kasus korupsi di Sulawesi Selatan. ACC mencatat sejumlah kasus yang mandek di dua instansi tersebut, seperti kasus Bandara Mangkendek di Polda Sulsel, serta dugaan korupsi dana alokasi khusus Kabupaten Enrekang dan Bulukumba yang belum juga ada penetapan tersangkanya. Hamka menilai mandeknya beberapa kasus tersebut disinyalir adanya oknum jaksa dan polisi yang bermain mata menerima suap. Hamka merinci untuk penanganan kasus korupsi di Polda Sulsel yang masuk dalam tahapan penyelidikan sebanyak 7 kasus, penyidikan 17 kasus dengan total 24 kasus. Sedangkan di Polres Sulsel, penyelidikan sebanyak 16 kasus, penyidikan 20 kasus dengan total 36 kasus. Sementara, kasus tipikor yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulsel sebanyak 26 kasus masih diproses ke tingkat penyelidikan dan untuk penyidikan terdapat 8 kasus. Selain masalah penanganan kasus yang mandek, ACC juga menyoroti terkait keterbukaan informasi di penegak hukum, di mana sejauh ini transparansi penanganan kasus korupsi nyaris tertutup. Padahal jelas diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, semua berhak memperoleh itu. Kami menilai belum maksimal soal informasi transparansi penanganan kasus di level Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sulsel. Sebenarnya kan kalau cuma informasi kalau soal penanganan itu kan itu informasi publik, bukan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, terkait yang diminta oleh masyarakat kan hanya soal perkembangan sejauh mana Kejaksaan Tinggi terkait dengan penanganan kasus korupsi. Apakah sudah misalnya penyelidikan sudah naik di penyidikan? Nah, sudah berapa saksi yang kemudian diperiksa? Bukan materinya yang kemudian diminta oleh publik, hanya soal perkembangan misalnya. Hamka menambahkan, akses informasi data sangat penting diketahui publik guna membangun sinergitas pencegahan dan penindakan perilaku korupsi yang merugikan negara. Sementara warga Makassar menilai jika penegakan hukum di Sulsel tidak maksimal dan tidak menyentuh orang-orang besar. Warga pun berharap penegakan hukum yang adil dan merata. Entah itu di Sulsel ataupun di Indonesia secara umum, penegakan hukum kita saat ini itu betul-betul sangat memprihatinkan. Kenapa seperti itu? Kita bisa melihat fakta-fakta yang ada saat ini, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, tetapi kita melihat bahwa hanya orang-orang tertentu saja, dalam artian orang-orang yang punya kekuasaan yang lebih, orang-orang yang punya wewenang yang lebih, yang menang di mata hukum. Kalau menurut saya penanganan kasus korupsi di Kota Makassar itu belum efisien karena masih banyak kasus-kasus yang seharusnya bisa dituntaskan
malah ditutup-tutupi. Banyak juga kasus yang tidak ditaupi sama kepolisian atau kejaksaan seperti itu, belum terlalu dicari dan tidak ada inisiatif untuk memecahkan masalah. Tahun 2017, Gentag ini merupakan salah satu DPO data pencarian orang, tapi pada saat penangkapan hampir bahkan tak cukup 2 bulan itu dibebaskan. Nah, bicara masalah ini, penangguhan ini justru seentengnya diberikan terhadap dengan perilaku korupsi tersebut. Sedangkan yang kita ketahui bahwa bicara masalah korupsi sendiri masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Artinya jangan karena alasan persoalan kesehatan maupun umur itu kemudian diberikan penahanan.